Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai, saya minta Kak Zulfikar untuk memimpin doa. Kak Zulfikar, ada? Oke, kalau tidak ada, saya minta kesediaan dari Kak Indoparma untuk memimpin doa pada kegiatan kita malam ini. Oke, izin kakak-kakak semua. Baiklah, di sini saya akan memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Baik, sebelum mulai, boleh di-open kamera terlebih dahulu kakak-kakak? Boleh kita open kamera? Iya. Indoparma. Yuk kakak-kakak yang lain, kita open kamera sejenak. Oke, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Oke, sudah muncul ya kakak-kakak? Oke, untuk apa sudah muncul kakak-kakak? Slideshow yang saya kirim? Sudah, Kak. Sudah muncul. Sudah, Kak. Oke. Oke, untuk pertemuan kita hari ini 1 JP ya kakak, artinya 45 menit. Jadi selama 45 menit ke depan kita akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, kita ada kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, untuk tujuan kegiatan kita malam ini, tujuan luasnya ialah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhirnya ialah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari.
Oke. Tujuan khususnya setelah kita menyelesaikan modul hari ini, kita dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan kepribadian pada murid, kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, kakak-kakak, kita perlu memahami bahwa refleksi itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan peserta didik, yaitu tentang keberpihakan kita, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan menulis refleksi itu menggunakan beberapa model refleksi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oke, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan. Artinya nanti kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 kemarin. Kemudian agenda kita hari ini adalah menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Oke, analisis tulisan refleksi. Kakak-kakak, saya ingin sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya dengan kakak-kakak sekalian, mengapa kita harus melakukan refleksi? Dan mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Mungkin siapa yang ingin menjawab, kakak-kakak boleh raise hand. Oke, silahkan Kak Fabilita. Silahkan Kak Fabilita, boleh open mic. Halo Kak Fabilita. Atau dari kakak-kakak yang lain, mungkin Kak Fabilita ada gangguan teknis. Oh sudah, silakan Kak Fabilita. Oke, Kak Zaki nanti ya, setelah Kak Fabilita ya. Ya silakan Kak Fabilita. Oke, mungkin Kak Fabilita ada gangguan teknis. Kita coba ke Kak Zaki, silakan Kak Zaki. Oke. Kedengaran Kak? Yes. Halo? Ya, silakan Kak Zaki. Kedengaran. Oke. Mengapa kita sebagai guru penting melakukan refleksi? Sepemahaman kami itu salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Kak. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, kita bisa memahami siswa, gaya belajar, minat, termasuk kesulitan siswa secara lebih mendalam. Dengan demikian, kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif. Kemudian refleksi ini juga bisa mengevaluasi, mengidentifikasi kira-kira materi apa yang sulit dipahami oleh siswa atau mencari cara yang lebih baik untuk menyampaikannya, karena masing-masing siswa kan cara istilah itu ada yang tipe auditori, ada yang tipe visual, ada yang tipe kinestetik. Nah, ini kita sebagai guru ketika melakukan refleksi kita lebih istilahnya
bisa menempatkan bisa menyesuaikan materi yang dengan sesuai. kebutuhan murid. Nah, menyesuaikan. Nah, seperti itu. Itu aja mungkin, Kak. Oke, terima kasih Kak Zaki. Dari kakak-kakak yang lain? Mungkin ada yang ingin menambahi kakak-kakak yang lain? Ya, apa yang disampaikan oleh Kak Zaki tadi betul bahwa kita melakukan refleksi itu adalah yang pertama untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran kita, seefektif apa, sudah efektif atau belum, dan apa kekurangannya dan apa kelebihan yang perlu kita pertahankan. Oke, baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut. Ini kita mengisi kuesioner, mungkin pengalaman kakak-kakak sekalian dari pembelajaran modul 1.1 sampai dengan saat ini. Silahkan kakak-kakak bagikan, ceritakan bagaimana saat kakak-kakak melakukan atau menulis refleksi. Ini silahkan. Ya, di sana ada 13 pertanyaan. Silahkan kakak-kakak jawab satu persatu pertanyaannya, mulai dari 1A, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 1 hingga modul 1.3. Oke, kakak-kakak kerjakan. Pertanyaannya gimana, Pak? Itu ada di link ya, link yang saya kirim di kolom chat. Linknya ada di kolom chat. Boleh dibuka di kolom chat. Ya, di sebelah kanan layar itu ada sticky note untuk kakak-kakak menulis. Silahkan ditulis nama dan jawaban kakak-kakak. Kak Fasil, bisa diulang cara menulis tadi? Cara menulis jawaban. Oke. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya kakak-kakak. Di sini ada sticky note, ya. Tinggal kakak-kakak klik saja di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kakak-kakak tulis nama dan juga jawaban kakak-kakak. Nama singkat saja tidak apa-apa. Contoh. Nah, kalau sudah, nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk pertanyaannya jangan di ini ya kakak-kakak ya. Maaf Kak, linknya dikirim di room chat ya? Ya, di kolom chat, silakan diakses saja di sana, langsung diklik Kak. Kok belum muncul ya Kak? Zaki. Di kolom chat belum muncul ya Kak? Iya Kak, di kolom chat saya belum muncul linknya. Oke, saya coba kirim ulang ya. Oke Kak Zaki, boleh dituliskan seperti apa, bagaimana ketika kakak menulis refleksi, apakah saat kakak lagi tenang atau lagi santai, atau pada saat malam hari, atau saat sekolah. Oke, Kak Ririn, Kak Zaki, sudah bisa.
Oke, Kak Sarial. Saya menulis refleksi langsung setelah mengikuti Zoom, kemudian kembali melihat hasil refleksi setelah waktu luang. Oke. Kakak-kakak yang lain? Kak Zakaria, Kak Alpi. Pertanyaan selanjutnya ada di sebelahnya ya kakak ya, di next frame. Kak Sastra, saya melakukan refleksi setelah mendapat pengetahuan dari tetap maya yang ditugaskan dengan saya. Oke, silakan ke pertanyaan nomor 2 kakak di sebelahnya. Di malam hari setelah tatap maya. Oke, Kak Zaki. Kapan biasanya? Kak Dendi, di saat saya senggang terkadang pulang dari mengajar di sekolah, terkadang juga di malam hari. Oke. Setelah selesai Zoom, Kak Indo, Kak Zulfikar menulis refleksi setelah selesai Zoom dan tatap maya. Oke. Kak Ririn, Kak Fabelita, boleh diceritakan. Kak Silpi. Oke, setelah sayang sekali dengan tidak cukup dipanggil atau tidak bisa ikut tapi kalau sudah ke pertanyaan selanjutnya ya kakak-kakak di sebelahnya. Di mana Kak itu Kak? Di sebelahnya Kak, di halaman kedua. Di sini Kak Zaki sudah menjawab. Yang 1B ini Kak ya? Di atas, ya 1B. Sampai di halaman 13 ya kakak-kakak. Oke, 1C. Kak Zaki boleh ke soal 1C.
Saat selesai melakukan tatap maya. Ini siapa ya kakak-kakak ya? Saat selesai melakukan tatap maya ketika malam, hari, atau waktu yang senggang. Di pertanyaan pertama, sticky note-nya warna biru kakak-kakak. Oke, soal nomor 3 Kak Indo dengan Kak Sariel sudah. Soal nomor 4 di sebelahnya ya kakak-kakak, tinggal digeser saja. Jangan lupa dikasih nama ya kakak-kakak.
Oke, Kak Alfi. Oke. Kak Pebi. Kak Zulfitri boleh kakak ya diisi. Oke. Lebih banyak mengerjakan di malam hari. Oke. Lebih introspeksi diri Kak Zaki ya. Semangat dan termotivasi Kak Paber, kemudian Kak Ririn, senang akan menambah pengetahuan dalam proses pembelajaran. Oke. Ini rata-rata lebih ke perasaan senang dan gembira. Keinginan lebih baik Kak Sahrial. Oke, untuk menerapkan segera. Oke, Kak Dendi, cara menyusun dan merapikan saat memulai menulis dan nantinya bisa lebih enak dibaca dan dipelajari. Oke. Kak Indo Parma, mengingat pembelajaran yang telah dilalui. Kak Zulfikar. Ingin menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke. Keraguan, pikiran dan perasaan penting. Oke, harus yakin ya Kak Zaki ya. Kak Pabel selalu termotivasi untuk menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya, khususnya mapel PJOK. Oke. Kak Sahrial, pengetahuan dalam pembelajaran PJOK. Kak Silvi, cara menjadi guru yang baik dan profesional. Oke. Kak Indo Parma, menjadi acuan untuk perbaikan. Kakak-kakak boleh ya, saat ini kalau kakak-kakak ada yang ingin ditanya, boleh open mic. Kak Dendi selalu akan haus untuk selalu berubah menjadi lebih dan lebih baik. Oke. Kak Zaki fokus pada pembelajaran. Ada yang sudah sampai pertanyaan ke-13 kakak-kakak? Belum Kak, masih 11. Oke, silakan dilanjut Kak.
menjadi tantangannya berpikir bagaimana cara menyusun dari awal hingga akhir. Oke, menghubungkan teori dengan praktik saat menulis dalam konteks masing-masing. Kak, nomor 14 nggak ada soalnya, Kak. Sampai 13 saja, Kak. Sampai 13 sampai 6E. 6B ya? Ya, siap, Pak. Oke. Kak Silpi sudah ya? Sudah sampai 13, Kak. Oke. Kak Silpi sembari nunggu kawan-kawannya selesai, boleh deh cerita sedikit tentang bagaimana cara pengalaman kakak selama menuliskan refleksi. Baik, izin. Pengalaman saya saat menuliskan refleksi itu ada beberapa kendala, Kak. Yang pertama, Silakan, Kak. yang pertama tentunya dari saya sendiri karena saya kurang matang dalam hal pembelajaran modul. Kemudian yang kedua di sini kendala sinyal dan yang ketiga itu kendala waktu, Kak. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Silpi. Yuk kakak-kakak yang lain boleh sambil menyelesaikan.
Zaki. Oke. Kak Zulfikar masih jauh dan sempurnaan dan terus ingin mendapatkan bimbingan. Kemudian Kak Indoparma perlu perbaikan dan arahan. Kak Zakaria masih banyak kekurangan. Oke. Serial dengan membiasakan peralatan pemanfaatan IT. Ini harus belajar. Oke. Terus belajar dan belajar. Kak Zulfikar. Kak Indoparma lebih banyak belajar, bisa belajar menggunakan berbagai sarana dan IT, aplikasi atau Google Chrome. Oke. Harus banyak membaca atau mencari bahan untuk yang di Oke. Sudah selesai semua, Kakak? Kak Zaki, komunikasi yang efektif. Kak Syahrial, memperbaiki cara dalam melaksanakan tugas sebagai guru sesuai materi yang sudah dipelajari. Kak Silvi, lebih ke penguasaan IT, penggunaan aplikasi yang belum maksimal. Kak Riri,
Sudah selesai semua kakak-kakak? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih. Oke, kakak-kakak, sejauh ini kesulitan-kesulitan apa saja sih yang kakak-kakak alami ketika ingin menuliskan refleksi dari tiap-tiap modul? Boleh, siapa yang ada kendala boleh bercerita kakak-kakak. Gak apa-apa, silakan open mic. Ya, Kak Zaki, silakan Kak Zaki. Oke, kesulitan untuk membuat refleksi ini sebenarnya Kak, karena ini jujur sebenarnya baru sejak ikut PKG ini melakukan refleksi. Jadi dengan alhamdulillah dengan adanya PKG tatap maya seperti ini, ya kami walaupun terlambat nih, terutama bagi kami pribadi, nah jadi ada keraguan, ini refleksi ini udah benar apa belum, seperti itu Kak. Nah, seperti itu aja tantangan. Oke. Ada yang lain kakak-kakak? Oke, Kak Sarial, silakan Kak Sarial. Oke, terima kasih, Kak. Kalau bagi kami pribadi, pengalaman yang kesulitan itu bahasa-bahasa yang baru saya lihat dan juga aplikasi baru juga saya pelajari. Kemungkinan ke depan kami semua guru hebat di sini mungkin mulai belajar lagi. Terima kasih, Kak Rido. Oke, terima kasih. Mungkin kakak-kakak yang lain boleh. Jadi sebenarnya begini kakak-kakak, untuk refleksi itu yang penting kita itu tahu sih apa itu dari refleksi dan apa yang menjadi tugas dari refleksi itu. Nah, karena kan selama ini yang ditugaskan untuk refleksi itu adalah modul yang telah kita pelajari sebelumnya. Refleksi itu kakak-kakak saya tidak saya hargai artinya usaha kakak-kakak sekalian ketika menyusun refleksi itu. Dalam artian artinya saya tidak melihat tampilan menarik atau tidak terlebih dahulu, tapi esensi ataupun isi dari refleksi itu yang paling utama. Artinya sudah sesuaikah dengan perintah ataukah sudah sesuaikan dengan materi. Jadi kakak-kakak refleksi itu tidak perlu panjang lebar. Yang penting apa yang kakak-kakak sampaikan itulah yang kakak-kakak dapatkan. Nah, makanya seringkali saya sampaikan dengan kakak-kakak semua di dalam grup bahwa sebelum kita melakukan tatap maya itu kita pelajari terlebih dahulu modul. Kakak-kakak sekalian mempelajari modul. Kenapa begitu? Karena tugas kami kakak-kakak, tugas kami ini bukan sebagai guru kakak-kakak. Artinya kami ini bukan untuk mengajari kakak-kakak sekalian. Kami hanya memfasilitasi kita sama-sama belajar di sini. Jadi kita harus ada interaksi yang interaktif. Jadi saya tidak banyak menjelaskan, tapi saya hanya menyaring ataupun menampung pengalaman kakak-kakak sekalian dan menyesuaikan dengan materi yang ada pada saat kita penguatan pemahaman.
itulah kenapa saya seringkali mengingatkan kakak-kakak untuk ayo kakak-kakak sebelum kita bertatap maya atau berdiskusi di ruang Gimit, kita baca terlebih dahulu modulnya. Karena apa? Karena mungkin dari kakak-kakak sekalian belajar atau memahami modul, ada bagian-bagian yang belum kakak pahami atau masih ragu dengan pemahaman kakak-kakak sendiri. Itu boleh diangkat nanti ketika kita tatap maya. Jadi harapan saya nanti kakak-kakak ke depannya setelah ini kita setiap ada Gimit itu boleh kita harus interaktif. Bahkan saya lebih senang ketika kakak-kakak itu aktif dalam artian memberikan inspirasi, mungkin membagikan pengalaman atau memberikan solusi kepada rekan-rekan atau kakak-kakak yang mengalami kesulitan. Itu akan lebih enak lagi kakak-kakak kita diskusi. Artinya kita dari kasus satu kita belajar untuk kita. Jadi pembelajaran PKG ini adalah dari kita untuk kita. Mungkin Kak Syahrial ada pengalaman tentang media pembelajaran. Mungkin Kak Zaki ada kendala di sana sehingga dia ketika Kak Syahrial bercerita, Kak Zaki dapat mengambil pengalamannya atau mengambil pembelajaran di sana. Oh, ternyata saya harus kreatif nih seperti Kak Syahrial ataupun Kak Pabel misalnya, dia ada inspirasi bahwa atau ada materi pembelajaran cara dia penyampaian yang mungkin kakak-kakak yang lain itu belum terpikirkan. Oh, ternyata seperti ini. Itu boleh kita berbagi, yang penting esensinya, isinya sesuai dengan apa yang kita pelajari kakak-kakak. Begitupun ketika di sekolahan, artinya saat pembelajaran berdiferensiasi itu hakikatnya seperti itu. Artinya anak-anak itu kita lebih leluasa dalam memilih seperti apa pembelajaran yang akan mereka lakukan. Tapi dengan catatan itu harus sesuai dengan tujuan yang kita buat hari itu. Begitu kakak-kakak. Dan refleksi ini kakak-kakak tujuannya seperti yang kakak-kakak tulis tadi, bahwa memang betul tujuan ini adalah untuk peningkatan kita ke depan. Lebih baiknya kakak-kakak refleksi yang kita lakukan dari setiap kegiatan pembelajaran itu kita tuangkan di dalam tulisan. Sama sih sebenarnya, saya juga sama, artinya samanya begini. Selama ini saya melakukan refleksi, tetap saya lakukan refleksi, tapi refleksi yang saya lakukan ini adalah untuk diri saya sendiri. Tidak saya tuangkan di dalam tulisan, terkecuali kalau seandainya kita dilakukan supervisi ataupun lagi observasi pada saat ingin menyelesaikan PMM. Oke, ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin berbagi? Silakan kakak-kakak. Boleh untuk berbagi atau ada kendala yang mungkin kita sama-sama bisa memecahkannya di sini. Itulah gunanya ruang PKG ini kakak-kakak. Ya, Kak Rido. Ya, Kak Syahrial, silakan Kak Syahrial. Kak Silpi tahan dulu sebentar ya. Sebenarnya setelah kita mengikuti PKG ini dan juga menulis modul-modul yang sudah kita kerjakan, sebenarnya kami itu takut salah tadi, Kak Rido. Itu yang pertama, kan takut salah. Terus setelah dijelaskan oleh Kak Rido tadi, kita berbagi, mungkin pengalaman kami
ya walaupun salah ya tidak takut lagi karena adanya Iya, kita ya. berbagi di forum PKG ini. Terima kasih Kak Rido. Oke. Oke, Kak Silvi, dipersilakan Kak, boleh open mic. Izin kakak-kakak, benar tadi apa yang sudah dikatakan oleh Kak Rido, bahwasannya sebelum kita melakukan tatap maya, kita harus terlebih dahulu membaca modul-modul yang akan kita bahas pada saat tatap maya. Nah, tapi mohon maaf Kak, khususnya saya, mungkin pemahaman tentang modul itu masih sangat kurang Kak. Nah, jadi begitulah kendala saya. Mungkin kakak-kakak yang lain juga seperti itu saya kira. Kemudian saya mau bercerita di sekolah saya Kak ya. Mungkin nanti ada saran dari kakak-kakak yang lain. Jadi begini Kak, di sekolahan saya itu kepala sekolah saya menuntut agar dapat melakukan proses pembelajaran yang baru dengan menggunakan IT Kak, seperti laptop, kemudian menggunakan proyektor. Nah, sedangkan saya pengetahuan saya di IT itu masih sangat kurang. Nah, kira-kira bagaimanalah cara saya mengungkapkan kepada kepala sekolah saya tersebut? Terima kasih, mohon sarannya Kak. Oke, mungkin kakak-kakak ada yang memiliki saran yang bisa disampaikan dari permasalahan Kak Silvi tadi tentang terutama tentang pemanfaatan IT ya Kak Silvi ya. Ya benar Kak. Oke, silakan kakak-kakak, mungkin ada yang ingin berbagi. Bagaimana kakak-kakak, ada yang ingin berbagi? Jadi untuk kasus Kak Silvi yang pemahaman modul mungkin solusinya cukup jelas ya kakak-kakak. Artinya ketika kita sering membaca modul itu, insya Allah kita walaupun tidak banyak yang bisa kita pahami, tapi setidaknya lebih sering kita membaca akan lebih mudah lagi untuk kita memahami. Itu yang pertama. Kemudian yang untuk IT kakak-kakak, kalau saran saya tidak masalah kakak-kakak. Kita seperti yang kita ketahui, bukan rahasia umum lagi bahwasanya kita guru PJOK ini dikenal oleh masyarakat itu adalah seorang guru yang multi talent. Artinya apa saja yang ditugaskan dengan guru olahraga, apa yang tidak selesai. Mungkin kakak-kakak akan menjawab seperti ini. Saya ada satu pertanyaan. Apa yang membuat apa yang ditugaskan dengan kita, padahal bukan ranah kita, bukan tugas kita yang sesungguhnya, tapi bisa kita selesaikan. Mungkin kakak-kakak boleh deh menjawab. Siapa yang ingin menjawab? Mungkin ada dari kakak-kakak. Oke, Kak Dendi. Silakan Kak Dendi. Oke, siap. Terima kasih Kak Rido. Berbagi pengalaman saya sebagai guru olahraga, dikarenakan di sekolah kami itu mungkin dikatakan tidak tahu, adalah tahu tentang IT, tetapi hampir kepala sekolah menekankan kepada saya untuk misalkan menjadi ini lagi sekarang ini sedang ANBK Kak Rido. Jadi guru olahraga harus menjadi bukan ditekankan sih, karena tidak ada yang tahu, maka minta tolong untuk bisa menjadi proktor dalam ANBK dari kelas 5 SD ini. Jadi karena tidak ada yang tahu, saya bersedia
dan alhamdulillah bisa untuk mengikuti itu dan bisa dan serba bisa semua. Terima kasih Kak Rido. Boleh dibagi nggak Kak Dendi tips dan Gimana? triknya? Ya, Kakak tadi yang tadinya bukan keahlian kakak di bidang ilmu komunikasi, apalagi untuk mengoperasikan yang namanya proktor, sebagai proktor kemudian kakak ditugaskan, tapi kakak bisa itu boleh dibagi dengan rekan-rekan, mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk Kak Silpi. Siap. Jadi terima kasih semua, mungkin belajar dari pengalaman saya sebagai honorer, mungkin sudah lama saya, hampir 15 tahun Kak Rido. Jadi selain dari menjadi guru olahraga, saya juga menjadi seorang operator. Semuanya bisa, dapodi atau semuanya urusan sekolah dilibatkan saya semua itu, Kak Rido. Jadi kita misalkan sekolah membutuhkan tentang IT atau segala macam, kemungkinan saya yang akan dilibatkan, Kak Rido. Dan karena saya bisa sedikit tentang komputer, laptop, mungkin saya belajar dari itu sedikit demi sedikit dan alhamdulillah bisa untuk mengikuti. Terima kasih Kak Rido. Artinya jangan takut untuk mencoba ya Kak Dendi ya. Ya, siap. Oke, jadi Kak Silpi, untuk mengatasi permasalahan Kak Silpi yang diwajibkan untuk penerapan IT, Kak Silpi tidak masalah. Artinya tidak masalahnya seperti ini. Kakak sesuaikan saja dengan apa yang kakak bisa terlebih dahulu. Ketika kakak mampu, silakan. Dan juga kakak-kakak sekalian, kita memang yang namanya kita sebagai guru PJOK itu jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut kita untuk belajar. Mengapa saya katakan demikian kakak-kakak? Kita kilas balik atau kita coba refleksilah perjalanan kehidupan kita. Artinya ketika kita kuliah, setelah lulus SMA mungkin kita hanya menguasai, bahkan ada yang tidak menguasai yang namanya jenis olahraga, tapi dia nekat untuk masuk ke dunia olahraga, khususnya di dunia pendidikan. Di sana kan dari sana sudah kita lihat bahwa dia ini tidak ada, tapi dia nekat karena apa? Karena dia mau mencoba. Tidak bisa, walaupun kita tidak sepenuhnya mahir, setidaknya kita bisa sedikit lah. Jadi saran saya Kak Silpi, ketika diwajibkan, mungkin Kak Silpi bisa mengatakan oke Pak, akan saya coba. Tapi dengan saya mencoba perlu bimbingan dari Bapak juga atau dari rekan-rekan yang lain. Mungkin begitu saja ya Kak Silpi ya. Oke ya Kak, terima kasih. Oke, yang lain kakak-kakak yang berkaitan dengan refleksi ada lagi? Jadi jelas ya kakak-kakak ya bahwa untuk kedepannya sebelum kita memulai kegiatan GIMIT kita pahami dulu atau baca terlebih dahulu modul, kemudian untuk refleksi itu tidak perlu panjang lebar isinya, yang penting apa yang kakak dapatkan dari modul itu, itulah yang kakak tuangkan. Ya, tapi sebelum kakak menuangkan itu, kakak-kakak sekalian berpacu pada rubrik penilaian yang ada. Karena itu juga akan menjadi dasar dari penilaian. Masalah benar atau salah nanti kita lihat pasti ketahuan. Nanti kalau misalnya benar, kita lihat nilainya. Kalau memang ada kekurangan, nanti kita sampaikan. Kalau memang masih salah, nanti ketika tatap muka di bulan Oktober, nanti kita bahas bersama-sama kakak-kakak. Mungkin begitu ya kakak-kakak ya. Oke. Ya, Kak. Siap, Kak. Siap. Kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan, boleh open kamera semua kakak-kakak?
Oke, kita dokumentasi dulu. Ya, kakak-kakak yang lain. Kak Sastra, Kak Sil. Ngelek, Kak. Ya, Kak Sastra. Maaf, Kak, nggak bisa kamera, Kak. Jaringannya lelet. Oke, kakak-kakak yang lain boleh. Muter-muter dia nak kamera. Samo ini baru bisa masuk ini, Kak. Dari tadi nyoba terus. Ya, Kak Endra, tidak apa-apa. Oke, kakak-kakak, untuk pertemuan kita hari ini mungkin sampai di sini. Jangan lupa kalau ada tugas yang belum selesai silahkan diselesaikan sebelum kita ke tatap maya. Dan juga kakak-kakak untuk tugas video boleh disusun dari saat ini, terakhir pengumpulan di tanggal 8 Oktober ya kakak-kakak. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Saya hentikan videonya dulu.